Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari Bapak Bambang Nursena, maka kita bisa mengerti bahwa ternyata Juma tidak mengerti Alkitab dan juga tidak mengerti sejarah Alkitab. Di video berikut, Juma bersikeras mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama berbeda dengan kitab orang Yahudi. Tetapi Bapak Bambang Nursena dalam khotbahnya secara tidak langsung membantah hal itu dan mengatakan bahwa Perjanjian Lama Alkitab dengan kitabnya orang Yahudi zaman dulu sama. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kira-kira penjelasan siapa yang saudara percayai? Apakah penjelasan Juma atau penjelasan Bapak Bambang Nursena? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya, mari kita melihat kedua cuplikan video ini sebagai perbandingan dan juga sebagai pembelajaran bagi kita. Dan jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini, terutama yang terberkati dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena. Silahkan share video ini supaya banyak yang terberkati mengenai atau melalui penjelasan beliau. Mari kita pindah videonya dan kita berkomentar di kolom komentar setelahnya. Septuaginta ini itu diambil, direvisi, diedit, dicocok-cocokkan dengan konsep Romawi secara leluhur dan dicocok-cocokkan dengan Bible Perjanjian Baru. Satu klop dia. Jadi Septuaginta yang dipakai oleh orang Kristen hari ini menjadi bahasa Indonesia itu bukan lagi terjemahan dari kitab Tanakh. Makanya orang Yahudi, kalau orang Kristen mau mencari benang merahnya, ambil sekarang Perjanjian Lama Anda, kemudian ambil kitabnya orang Yahudi, kitab orang Yahudi ini Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2025 ini, pasti bertentangan besar. Karena dasar pijakan Perjanjian Lama Indonesia itu bukan dari kitab Tanakh, tapi dari kitab Septuaginta ke bahasa Yunani, Septuaginta, bahasa Greek, kemudian bahasa Belanda, itu singkatnya, lalu Belanda ke Indonesia. Bukan dari kitabnya Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak pernah mengakui Perjanjian Lama itu adalah kitab Taurat atau kitab Tanakh. Kristen dibiarkan melenggang sendiri dengan polanya, dengan caranya, dengan prinsipnya, dengan keyakinannya. Yahudi dengan Yahudi. Seibarat kata saya kasih contoh. Umat Islam dengan Al-Quran ada terjemahannya. Kemudian di luar Islam ada orang mengambil terjemahan Al-Quran, mengedit, merevisi, lalu menjadikan terjemahan Al-Quran yang mereka ambil itu menjadi sebuah kitab. Sebuah kitab dengan konsep Tuhan yang berbeda, agama yang berbeda, prosesi ibadah yang berbeda, hari ibadah yang berbeda, konsep ritual yang berbeda. Itulah yang dia mengambil terjemahan Al-Quran dan membuat sekte baru. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi beradab di dunia, di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Ini yang perlu saudara sahabat-sahabat Kristen yang masih mau tercerahkan dengan keadaan fakta real secara histori supaya mengetahui hal ini. Kemudian sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai konsep bahwa Kristen itu berakar dari Yahudi, mungkin maksudnya adalah pendiri-pendiri agama Kristen atau tokoh-tokoh mula, bapak-bapak gereja awal mula, itu menceritakan orang per orang dan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Bani Israel, kitabnya Bani Israel dengan Tuhannya, sehingga dikatakan berakar. Tapi secara konsep akidah itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan orang Yahudi. Tak ada sama sekali hubungannya. Nah, sedangkan jangankan kemudian agama Kristen, Yesus aja ditolak. Justru dari penolakan orang Yahudi terhadap Yesus inilah melahirkan agama Kristen. Nah, jadi saudara, ini saya bercerita sesuai dengan keadaan yang ya memang demikian adanya. Sampai hari ini orang Kristen, orang Yahudi tidak bisa dikatakan satu akidah, tidak bisa dikatakan sebagai satu ikatan dalam kepercayaan, tidak bisa dikatakan satu kitab, tidak bisa dikatakan satu Tuhan. Semuanya berbeda. Jangankan orang Yahudi masa sekarang, antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Kristen hari ini itu bertentangan 180 derajat. Saya kira begitu dari saya, silakan. Oke, saya yang tanggapi Bang ya. Silakan. Ya, tadi saya belum menanggapi untuk narasi Abang yang pertama. Berarti ini Bang Zuma, tadi Abang sudah mengatakan ya, sepakat ya bahwa kata Allah sudah lebih dahulu ada sebelum Islam ada. Sepakat Bang ya untuk itu ya? Ya, betul. Oke, ya. Dan kata Allah ini sudah dipakai, sudah digunakan oleh Arab pagan sebelum Kristen ada dan sebelum Arab ada, ya toh? Ya. Itu kita sepakat. Atau tadi ada yang menentang saya bahwa kata Allah itu memang adalah beberapa orang sudah lumayan juga dari saudara Muslim juga yang mengatakan bahwa kata Allah itu Al-Quran muncul, maka disitulah dimulai diperkenalkan oleh
nabinya orang abang kata Allah, dan supaya ini menjadi pengetahuan juga buat yang lain juga bahwa kata Allah itu sudah lebih dahulu ada sebelum kekristenan, bahkan sebelum Islam juga itu sudah ada, dan itu menunjuk kepada sesembahan kepada orang-orang pagan di masa itu. Terus tadi Bang katakan bahwa mereka sudah tahu bahwa itu memang adalah nama-nama Allah. Dari mana mereka tahu nama Allah, sementara mereka saja orang-orang pagan di masa itu mereka masih menyembah berhala kan, menyembah bulan, bintang dan lainnya. Itu yang saya pahami ya. Kemudian untuk narasi yang kedua, tadi Abang mengatakan bahwa Yahudi tidak pernah mengenal Yesus itu siapa, dan mereka juga tidak menerima bahwa Tuhan itu beranak, sehingga tadi Abang mengatakan bahwa sebenarnya iman kekristenan itu tidak berakar dari Yahudi. Jadi kesannya seolah-olah kita kayak apa ya, kayak mencomot-comot kitab Yahudi. Oke, jadi yang harus Abang pahami bahwa Yesus sendiri itu orang Yahudi. Para murid Paulus yang menyebarkan Injil, mereka ini orang Yahudi. Jadi kalau Abang katakan tidak berakar dari Yahudi, itu jelas Anda sangat-sangat keliru. Karena yang menyebarkan Injil ini sampai keluar dari tanah Israel pun, itu adalah orang-orang Yahudi juga. Yesus dan para murid ini kan orang-orang Yahudi, termasuk juga tokoh yang ternama Paulus, dia juga orang Yahudi. Jadi jangan dikatakan tidak berakar. Jadi seperti Paulus, dia ini tadinya orang Farisi yang sangat taat, dan dia paham benar iman keyahudian itu. Ya karena itu dia awal mulanya itu berusaha untuk membunuh para murid karena dianggap mereka ini penyesat. Yesus itu juga adalah tokoh agama yang disesatkan oleh Yesus kan, tetapi pada akhirnya singkat kata kemudian dia bertobat dan dia malah menjadi penginjil juga. Jadi itu sangat keliru. Jelas bahwa kekristenan itu datang dari tengah-tengah Yahudi. Hanya saja banyak orang Yahudi yang tidak menerima keimanan itu, ketuhanan daripada Yesus sampai saat ini, dan itu memang sudah dikatakan, Yesus juga sudah membuat perumpamaan akan hal itu. Seperti ada perumpamaan pesta perkawinan. Jadi diundang, jadi orang-orang yang pertama yang diundang ini mereka nggak datang, tetapi pada akhirnya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya hubungan dengan raja ini, mereka yang datang ke pesta perjamuan ini, dan mereka ikut di dalam pesta itu. Ya, itu mengartikan bahwa memang harusnya keselamatan itu kan datang dari Yahudi, harusnya mereka bisa menerima keselamatan, tapi karena mereka menolak, pada akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain, dan itulah yang terjadi sekarang di seluruh dunia. Datang dari tengah-tengah Yahudi, malah orang-orang Yahudi itu tidak menerima undangan keselamatan itu, tetapi bangsa-bangsa lain. Makanya mayoritas kekristenan itu ada di bangsa-bangsa lain, bukan di bangsa Yahudi. Jumlah mereka sangat minim, tetapi keimanan Kristen itu lahir dari tengah-tengah bangsa Israel atau orang Yahudi. Ya, dia sendiri adalah firman yang hidup Yesus beserta dengan para murid, dan mereka ini juga adalah orang-orang Yahudi juga yang sebelum Yesus datang, orang-orang tuanya sudah menggunakan kitab Perjanjian Lama. Mereka sudah menggunakan Taurat, mereka sudah menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jelas itu akarnya jelas dari keyahudian. Seperti itu. Dan justru saya ingin Bang Zuma saya ingin menjawab, sedangkan keimanan Abang sendiri, Islam sendiri, kalau Abang tadi sudah coba bernama narasikan, menyimpulkan sendiri bahwa kekristenan itu bukan berakar dari Yahudi. Sekarang saya mau tanya Abang sendiri, ketika keimanan Abang mempercayai nabi-nabi datang dari Yahudi, sementara Muhammad sendiri adalah orang Arab, sebenarnya ini akar daripada keimanan Islam ini datang dari mana? Apakah murni dari Arab atau murni dari Israel atau dari orang Yahudi? Silakan Bang. Ya, baik. Ini saya ibarat kata saya sebagai orang Indonesia, dan saya percaya ada presiden yang bertugas memimpin Amerika, memimpin Cina. Saya percaya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin negara pada tempatnya. Itu iman saya, itu kepercayaan saya. Sama seperti ketika saya Islam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Tuh, kami beriman. Kami percaya, tetapi tidak menjadikan diri kami kemudian mengatakan saya adalah Yahudi, rohani. Saya adalah Israel rohani, enggak. Karena saya nggak bisa nyamar seperti domba. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Mereka yang digelari domba hanya yang punya keturunan darah Yakub saja. Kami nggak mau menyamar domba, kami nggak mau. Kami nggak mau nyamar Yahudi atau Bani Israel atau Bani Yakub. Kami mendudukkan yang hak itu hak, batil batil. Nah, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda berakar,
Saya katakan betul, tapi konsepnya tidak berakal dan tidak berasal dari Yahudi. Betul. Yahudi itu punya konsep tauhid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Islam punya konsep. Kul huwallahu ahad. Kami punya konsep. Sedangkan kalian punya konsep. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di langit, Bapa, Firman, dan Roh. Berbeda kita. Makanya saya katakan, mungkin kalian itu mengatakan berakar dari akar konsepnya, akarnya Kristen itu dari Yahudi. Mungkin, tetapi konsepnya bukan dari Yahudi. Saya katakan tadi di Antioquia, Turki, pertama kali konsep kekristenan itu dibangun. Tak ada orang Yahudi menyembah 3 pribadi Tuhan, karena Tuhan itu cuma memiliki satu hakikat. Tidak berbilang, tidak terbagi, dan seterusnya. Sama seperti kami umat Islam. Makanya di Islam itu diajarkan amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa. Jadi kami tidak beriman kepada hal yang di luar daripada konsep itu. Kami hanya beriman, tapi prosesi cara ibadah kami tidak sama seperti mereka. Tapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama mereka sembah. Amin. Berbeda dengan saudara Kristen. Kristen itu konsepnya berbeda, namun akarnya bolehlah kita katakan dari Yudaism. Kenapa dari Yudaism? Karena mengambil terjemahan kitab Anak, kemudian menceritakan tentang Nabi Musa, menceritakan tentang Nabi Daud, Salomo. Bisa kita jadikan sebagai akar. Tapi ingat, Bung, celakanya itu di mana? Ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel, hati-hatilah kepada serigala yang nyamar domba. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Ini yang harus Anda waspadai. Ternyata ada Yesus palsu yang berakar dari ajaran Yudaism yang mengajarkan kemudian manusia untuk mempertuhankan dirinya. Di mana itu? Ketika dia keluar dari kubur, dia membisikkan orang-orang pilihan dengan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan lagi Yudaism. Tapi itu adalah makhluk yang keluar dari kubur yang menginginkan dirinya disembah sama seperti Tuhan yang ada di langit. Demikian. Silakan mungkin dari Akhi Billy ada yang ingin disampaikan dalam hal ini sebelum dialihkan ke saudara Kristen. Silakan Akhi. Beliau ini adalah dari Yudaism ya, teman-teman. Iya, halo, salam. Kebetulan saya lagi sekolahan, jadi nggak apa-apa lah, kembali nunggu. Jadi tokoh di balik kekristenan ini bukan Yesus, tapi Paulus sebenarnya. Tapi Paulus yang menyatakan dirinya adalah murid Rabban Gamaliel disangka oleh sejarah bahwa Rabi Gamaliel tahun 80 setelah gurunya Rabi Yohanan bin Zakkai mangkat meninggal, dia gantinya. Ngapain dia? Dia mengabarkan oral Torah dalam bentuk Mishnah kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Nah, di waktu yang sama Paulus juga sama mengajarkan ajaran yang baru di sinagog orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mendengar itu mereka berpikir, dari mana ini ajaran? Tidak ada di dalam Taurat. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal demikian. Maka Paulus dan kroni-kroninya, ya, para misionaris itu dikeluarkan dari keanggotaan Yahudi. Memang Kristen itu lahir dari rahim Yahudi. Memang. Kenapa mereka dikeluarkan? Karena mereka percaya bahwa Yeshua itu Mesias. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu orang Yahudi memerlukan seorang figur pahlawan yang membebaskan mereka dari jajahan Roma. Tapi nyatanya gagal. Tidak bisa dibebaskan, malah terbuang sampai dengan sekarang. Terus dibuatkan sebuah berkat kutuk yang dibacakan oleh orang Yahudi sehari 3 kali. Selamal sinim alte tipe fekol hamin kirgayo fedu. Artinya apa? Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka direndah serendah-rendahnya. Itu diberikan oleh seorang rabi yang besar pada zaman itu tahun 80, Rabi Yohanan bin Zakkai. Jadi memang Kristen itu lahir dari sebuah kemurtatan ya dari sekte Yahudi pada waktu itu. Memang demikian. Pada waktu itu mereka merindukan sosok sekali lagi pahlawan Mesias, tapi nyatanya gagal Mesias itu. Demikianlah teman-teman, lanjut. Iya, saya tanggapi dulu pertama Juta Jiper ya. Ya, jadi kalau tadi Abang mengatakan bahwa Kristenan lahir itu datang dari Paulus, artinya Anda mengatakan bahwa penyesatannya itu datang dari Paulus. Oke, menurut saya kita diskusi itu memang kita harus bisa menerima ya setiap pernyataan orang dan kita coba gali kebenarannya. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu lahir dari Paulus, Paulus sebagai biang keroknya yang menyesatkan, yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, Bang Juta Jiper, ini Thomas yang merupakan murid pengikut Yesus, ketika Yesus menampakkan diri, itu ada di Yohanes 20:28. Thomas dia nggak percaya ketika awal mula Yesus menampakkan diri para murid, dia tidak ada. Kemudian
para murid teman-teman yang mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus dan dia sudah hidup. Tapi Thomas tidak percaya, dan pada akhirnya satu waktu Yesus menampakkan diri kepadanya. Barulah Thomas percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas mengatakan itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, fokus pada Kristen. Kapan sih kata Kristen muncul dalam kitab kalian? Apakah zaman Yesus? Tidak. Apakah Matius, Markus, Lukas? Tidak. Kitab Kristen, kata Kristen itu muncul dalam kitab Rasul, kitab para Rasul. Di mana tuh? Di Antioquia. Kalau nggak salah. Ya, jadi zaman itu tidak ada Kristen. Yesus seorang Yahudi, beragama Yahudi, disunat pada hari ke-8, pergi ke sinagog, bukan ke gereja. Semua hal-hal dari kehidupan Yesus dari kecil sampai besar, menurut narasi PB itu yang seorang beragama Yahudi dan bukan Kristen. Makanya kenapa saya bilang Paulus yang bawa Kristen, karena secara tekstual bisa kita buktikan kata Kristen itu muncul dalam kitab para Rasul. Di jemaat Antioquia pertama kali disebut Kristen. Artinya siapa? Artinya apa? Paulus lah yang membawa atau mengajarkan agama Kristen, bukan Yesus. Lanjut. Oke. Sahih. Oke. Terkait yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus, itu nggak ada masalah. Karena di dalam kekristenan itu bukan berbicara bagaimana supaya kita menyebarkan agama Kristen, bukan. Tetapi permintaan dari kalian menyebarkan agama Kristen kok di jalan kalian agungnya, Monas kalian mengabarkan Yesus. Orang udah punya agama kalian kasih beras, sembako, minyak goreng, nggak boleh. Itu sudah beda nanti tema kita Bang, kalau terkait dengan sembako itu sudah beda. Nanti dulu satu-satu kita bahas Bang. Itu diskusi yang baik. Jadi kalau Anda berbicara bahwa Paulus yang menyebarkan ajaran Kristen, ingat ya, iman kekristenan, amanat daripada Yesus itu adalah untuk menyampaikan Injil sampai ke seluruh dunia. Hanya saja orang-orang di Antioquia memberikan nama komunitas ini loh, orang-orang yang membawa pengajaran daripada Yesus, itu disebutlah mereka ini sebagai Kristen. Kamu mau mengatakan kami Kristen kah, atau mau mengatakan domba Yesus atau apa itu nggak ada masalah buat kami. Karena esensi dari keimanan kami itu adalah percaya bahwa Allah, firman-Nya itu sudah datang dalam rupa manusia, sudah menebus dosa-dosa manusia. Berimanlah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan. Itu keimanan kan, bukan masalah penyebutan nama Kristen atau enggak. Kemudian tadi saya mau menanggapi Bang Zuma terkait narasi Abang tadi. Saya hanya mau menambahkan begini Bang. Tadi saya belum mendapatkan jawaban. Begini dulu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa akar keimanan daripada pengikut daripada Yesus ini itu jelas datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi sekalipun. Iya, tapi kalian yang murtad. Kalian murtad karena kalian percaya Yesus sebagai Tuhan. Nggak boleh. Begini Bang, Abang nggak boleh mengklaim kita ini murtad, atau diskusi keimanan nggak bisa seperti itu Bang. Abang nggak boleh mengatakan murtad, itu nggak bisa seperti itu. Tuhanmu ya Yesus itu inkarnasi dari siapa? Inkarnasi dari Allah Israel atau bukan? Ini diskusi. Jangan dulu. Kalau kamu bilang Yesus adalah inkarnasi dari Allah Israel, kamu blunder. Karena Allah Israel tidak pernah menjadi manusia. Tuhan bukan manusia. Nah, kalau kamu menganggap Allah Israel adalah inkarnasi daripada Yesus, kalian semua Kristen sedunia salah. Karena Allah Israel itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah manusia. Lois El Megazeb, Tuhan itu bukan manusia. Kamu kan bernarasi seperti itu kan karena kamu kan bagian daripada golongan-golongan orang Yahudi yang tidak menerima ketuhanan Yesus. Itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Iya, Tuhan Yesus ketuhanannya gimana diangkat? Gimana, kapan dia menjadi Tuhan? Inkarnasi dari Tuhan yang mana? Inkarnasi, saya ulangi. Yesus itu inkarnasi. Sabar, saya tanya. Yesus itu inkarnasi dari Tuhan yang mana? Ya kalau dalam keimanan kami ya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini nggak masuk. Ini nggak masuk akal. Karena di dalam Taurat dikatakan Lo Israel Mikazeb, Tuhan itu bukan manusia. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk dengan Allah Israel. Memang benar. Itu sebabnya saya berani mengatakan demikian, karena Tuhan yang kalian sembah itu tidak sama dengan Tuhan Israel. Ya memang benar, Tuhan itu bukan manusia. Siapa yang bilang Tuhan itu manusia? Tetapi dengan kedatangan Yesus firman dan Dia adalah Tuhan. Kamu karena nggak paham konsep daripada bagaimana iman kekristenan mengakui bahwa firman daripada Allah itu sudah datang menjadi manusia. Kamu nggak paham konsep itu. Tapi bukankah iman keyahudian juga mengakui bahwa Mesias suatu saat akan datang? Benar tidak? Hanya saja yang menjadi permasalahannya dengan jangan ke Mesias, kamu pasti blunder ya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bisa kasih tahu kepada saya akan bawa semua orang Israel menyembah Yesus saat ini juga. Tunjukkan di dalam kitab. Sabar dulu, kamu ngomong Mesias. Kamu ngomong Mesias. Tunjukkan di dalam tanah, tunjukkan dalam perjanjian lama bahwa ada nama Yesus. Tunjukkan di dalam tanah bahwa nanti akan ada raja yang namanya Yesus. Tunjukkan. Sekarang saya juga nyembah Yesus nih. Kalau ada Yeshua akan datang menjadi raja, tunjukkan. Nanti saya akan kasih tahu kepada kamu identitas nama sang Mesias dengan jelas, tidak pakai perumpamaan. Ada namanya. Nggak usah kamu menawar-nawari. Kalau saya bisa nunjukkan kamu akan menjadi Kristen. Lagian juga kalau kamu nggak dipilih, kau akan tetap bersesat. Jadi nggak usah lah kamu tunjukkan kepada saya bahwa Mesias itu Yesus menurut kitab perjanjian lama. Jangan kayak gitu. Kan kamu mengklaim Mesias. Yang tahu Mesias orang Yahudi. Kenapa dari kita kejadian? Tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda sampai Siloh itu datang.
Ya, oke. Sekarang tunjukin di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama nama raja yang akan datang atau Mesias itu namanya Yeshua atau Yesus. Silakan. Nanti saya akan kasih tahu nama Mesias yang sebenarnya tertulis dalam nubuatan dan namanya. Silakan. Sampai sebelum penggenapan daripada nubuatan, memang tidak ada tertulis dalam kitab Taurat nama Yesus itu tadi. Oke, sekarang saya kasih Immanuel, Tuhan beserta ya, kita. Ya, berarti tidak ada nama Yesus tertulis ya. Berarti tidak ada nama Yesus itu setelah akan mau kelahiran baru malaikat. Iya, artinya Yesus tidak ada di dalam Yesus. Iya. Kamu harus akui bahwa Yesus tidak ada dinubuatkan, namanya tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, betul? Bukan Yesus tidak ada dinubuatkan. Nama kata Yesusnya tidak ada dituliskan ya karena memang. Oke, terima kasih pengakuannya bahwa tidak ada Yesus tertulis di dalam Perjanjian Lama namanya. Sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu sang Mesias yang tidak ada tertulis kan. Gini Bang, pertanyaanmu nggak ada faedahnya hanya karena kamu bertanya yang tidak ada tertulis. Kenapa saya bilang ada faedahnya? Saya akan kasih tahu kepada kamu langsung yang akan membuka matamu memahami kitab suci kami tentang nama sang Mesias, raja yang akan datang, ditulis namanya. Fe'abdu ta'asamelekem, David mata masyarakat hakim lahem. Pada akhir zaman nanti mereka menunda kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka, asyir hakim lahem yang akan namanya siapa tadi Bang? Buka Yeremia 39. Mesias yang akan datang namanya siapa? Buka Yeremia 30 ayat 9. Anda baca sekarang, coba. Oke, saya baca ya. Kita diskusi ya. Nih, ini nama sang Mesias, raja yang akan datang. Iya, kamu saja jangan kepanasan. Dari tadi kita kan memang diskusi. Nggak kepanasan. Coba. Ya, terus kenapa Abang berkata kita ini diskusi? Memang dari awal kita diskusi. Ya, memang diskusi supaya kamu fokus. Kan memang tadi ya, sabar, udah. Panaskan. Udah baca aja dulu. Yeremia 30 ayat 9. Identitas sang raja yang akan datang. Silakan. Apakah Yesus? Jangan bicara. Ya, ini nama ya yang Abang bilang ya. Abang kan nggak terima. Iya, baca. Namanya siapa sang raja yang akan datang? Ingat, Abang kan ingin beriman. Harusnya ada kata Yesus tertulis pada nubuatan kan kira-kira seperti itu. Oke, sekarang makanya saya tanya. Kalian juga kan sedang menantikan Mesias. Siapa namanya? Ya, baca dulu. Yeremia 30 ayat 9. Baca. Yeremia 30 ayat 9. Oke, saya baca ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Mana namanya? Namanya Daud. Sang raja akan datang yang akan aku bangkitkan bagi mereka, bukan Yesus, tapi Daud nama sang Raja. Saya baca sekali lagi. Silakan, saya sudah kelar. Anda sudah finish bahwa Mesias raja itu bukan Yesus tapi Daud. Saya sudah finish. Saya baca lagi ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, ya, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi. Di mana di situ ada tertulis Mesias akan datang yang bernama siapa namanya? Tidak ada tertulis. Kamu kamu. Oke. Mesias itu raja bukan? Jamret. Mesias itu raja bukan? Jamret. Konteks raja bagaimana dulu sekarang? Ya. Ya jawab dulu. Mesias raja bukan? Itu kan penggunaan kata kan yang ada di dunia. Iya, jawab dulu. Raja yang mana? Raja surga atau raja di dunia? Kalau kita mengenal kata raja itu adalah raja yang ada di dunia nih. Ada kerajaannya, ada pasukannya. Iya, Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Raja mana yang Anda paham? Iya, Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Bagaimana? Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Penyebutan kata raja bagi Yesus itu bukan fokus dong. Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Yang ada dayang-dayangnya. Susah udah, cuma lanjut ya. Yesus. Udah kena ayat bingung deh. Lanjut cuma. Raja yang dimaksud di dalam Alkitab yang disebutkan kepada Yesus itu adalah sebagai penguasa langit dan bumi, pencipta bumi dan surga. Seperti itu yang dimaksud raja sebagai penguasa. Kamu banyak belajar lagi lah. Apa? Siapa namamu? Bang Rizal Jiper. Maaf ini ya. Ya, jadi saya kembalikan kepada tema ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda itu berakar dari Yahudi, akarnya, saya kan udah mengatakan tadi, akarnya ya bisa, tapi konsepnya bukan dari Yahudi. Konsep agamanya, akarnya iya. Saya kasih data ya. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya kemudian, lalu Nabi Yakub meramalkan, menubuatkan tentang keturunan dari semua anaknya. Tibalah di data 27 setelah Nabi Yakub menubuatkan anaknya Benyamin. Apa kata Nabi Yakub? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, membunuh mangsanya. Dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasannya. Ini nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin. Jadi keturunannya nanti Benyamin itu berlaku seperti serigala. Kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin.
Ini akarnya ya. Jadi Yakub menubuatkan Benyamin, keturunannya seperti serigala. Aku dari suku Benyamin. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Tolong dicatat itu. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, memakan mangsa, lalu membagi-bagikan mangsanya keluar dari Yerusalem, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 Anda dengarkan baik-baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Elohim maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapa. Dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus itu menyangkali bapa. Bapa yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disangkalnya. Bapa yang mengajarkan dia bukan manusia, bukan anak manusia, disangkal. Dia mengajarkan bapa nuzul menjadi manusia. Disangkalnya bapa itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Anda berasal dari akar Yudaism, silakan aja. Karena memang harus ada yang duduk sebagai penggenapan atas keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Anda lihat di dalam Matius 7. Apa kata Yesus di sana? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapa tadi yang serigala? Benyamin. Siapa yang mengaku dari keturunan serigala? Paulus. Artinya kalau kita mau mentafsirkan bebas, Matius 7 nomor 15 adalah waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah keturunan Benyamin, yaitu serigala yang buas. Ini kalau kita mentafsirkan bebas. Tetapi sebebas-bebasnya saya mentafsirkan, itu dibenarkan pada poin perikop Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kamu lihat. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. 4 buah dari nabi palsu yang adalah serigala ini, keempat-empatnya ada pada pengikut Paulus. Saya katakan saya tafsir bebas yang tadi, tetapi tafsir bebas saya itu ternyata kena pada endingnya. Apa itu? Nabi palsu yang adalah serigala, itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan pengikut itu semuanya tersimpul di dalam Kristen. Kira-kira Anda mau kemana ini? Karena di dalam kisah para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ jelas-jelas Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Anda baca, Anda dalami kisah para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Demikian. Ada itu. Ada, akhi. Ada, akhi. Ada. Waduh, kok bisa bertobat dia ya? Bagus juga. Ya. Coba. Bahkan Paulus di situ, akhi, diajarkan apa? Diperintahkan untuk korban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, gantian ya. Ya, silakan. Oke. Saya hanya catat ini yang tadi yang pertama ini Filipi. Jadi Filipi 3 ayat 5 tadi ini dikatakan bahwa ayat mulai dari ayat 4 lah, karena ini kan sambungan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ya di garis bawah ini, hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap Taurat. Aku orang Farisi. Ya, di sini Paulus itu dia menjelaskan bahwa kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa iman yang benar itu bukan lagi berbicara pada hal-hal yang lahiriah. Iman kepada Yesus Kristus bukan lagi berbicara kepada terkait dengan sunat ini. Makanya dia tegaskan, aku sendiri pun dulu waktu menjadi orang Farisi, aku lebih lagi pada hari ke-8 pun aku disunat.
Jadi di sini pengajaran daripada Paulus ini dia menyampaikan bahwa setelah dimerdekakan oleh Yesus dalam kematiannya kayu salib, penghapusan dosa, kebenaran itu bukan lagi pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada hal-hal yang rohani. Makanya sunat tidak lagi berlaku, bukan lagi menanggalkan pada bagian-bagian yang lahiriah, bagian tubuh, kulit apa namanya, kulit katan apa itu namanya, bukan lagi pada itu lagi sunat itu, tetapi pada menanggalkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perkataan-perkataan yang kotor, itu yang ditanggalkan pada hal-hal rohani sekarang sifatnya keselamatan itu. Terkait dengan puasa dan yang lainnya, itu kan hal-hal lahiriah. Tapi boleh nggak disunat? Ya silakan saja, kalau mau disunat nggak ada juga hukum yang menyatakan itu salah juga. Boleh nggak berpuasa? Ya silakan saja, selama itu semua kaitannya pada hal-hal yang rohani. Kemudian saya mau fokus pada akar keimanan. Ini sekalian juga mau menanggapi Juta Jiper, karena tadi belum tuntas sebenarnya. Jadi kamu juga kan Juta Jiper, kamu kan sudah mengakui kan bahwa iman keyahudian itu adalah penantian juga kepada Mesias. Hanya saja kalian tidak menerima bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kalian kan tidak menerima itu. Nanti kamu sama saya soal Mesias. Ini masalah Mas Zuma ini belum kelar. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Kamu mau kabur-kaburan ini. Lanjut. Kok kabur-kaburan? Saya kan bukan kabur-kaburan. Saya bertanggung jawab untuk menjawab narasi abang berdua, Bang Zuma sama Bang Juta Jiper. Oke, sekarang mari kita fokus terkait, karena dari awal Bang Zuma dia berupaya untuk akarnya Yahudi, akarnya dari sana, dari Benyamin. Tapi konsepnya itu bukan dari Yahudi. Mana ada Yahudi menghilangkan hukum Tuhan? Lucu. Iya. Itu. Ya, berarti abang kan sudah mengakui ya. Tadi narasi abang awal, narasi pertama kali abang masuk, abang menolak bahwa keimanan Kristen itu tidak berakar dari Yahudi. Sekarang abang menerima ya, akarnya iya, tetapi konsepnya yang tidak. Itu terserah bagaimana kita untuk memahami iman kekristenan itu ya, apakah konsepnya juga dari Yahudi atau tidak. Tetapi kalau menurut aku konsepnya ya jelas, karena konsep Mesias itu juga ada pada Yahudi, dan memang itu datang dari Yahudi. Hanya saja mereka percaya bahwa Mesias itu belum datang. Letaknya di situ yang menjadi permasalahan iman Kristen dengan Yahudi. Kekristenan mengakui Mesias itu sudah datang di dalam Yesus, tetapi Yahudi belum mengakui untuk itu. Karena apa? Ciri-cirinya Mesias itu yang bagi mereka itu bahwa yang datang itu nanti akan adalah seorang raja. Enggak, jangan ke situ. Ya, jangan ke situ, Bang. Ini kita berbicara mengenai konsep. Fokus tadi. Konsep. Mesias Pak udah pasti gagal Mesias Yesus. Tadi kan gagal dia nggak membebaskan Israel. Udah lanjut konsep. Justru kau yang gagal, Bang. Kau suruh saya buka kitab Yeremia, di situ ada namanya. Kau bicara Nabi Daud saja pun. Kalau kamu percaya namanya Daud, ya berarti dodol yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Makanya bukan Yesus disebut di situ Daud. Nah, berarti Mesias itu Daud, begitu. Saya tanya dulu, Mesias itu Daud. Betul, memang Mesias Daud. Emang Raja Daud bukan Mesias. Raja Daud adalah Mesias. Kalian sekarang masih menanti-nantikan kedatangan Mesias. Sekarang Mesias artinya apa? Mesias artinya diurapi. Semua raja-raja Israel termasuk Daud, Mesias diurapi. Makanya nanti Tuhan akan bangkitkan raja yang akan datang bagi Israel. Siapa? Daud. Namanya Daud. Entah itu Daud bin Su'aib, Daud bin Bojon. Kalimatnya saja pun nggak nyambung dengan nama Daud. Kamu jauh sekali itu. Tapi kalau kamu mau mengatakan memang Mesias itu adalah yang diurapi, makna daripada namanya, ya memang kan ketika Yesus dibaptis ya, tunjukkan kepada saya Yesus tidak pernah diurapi secara tradisi Yahudi dengan minyak urapan, nggak ada. Yesus itu diurapi di kaki itu bukan urapan di kepala, bukan kaki. Yang urapi juga perempuan, nggak boleh menyentuh yang bukan dari manusia pasangannya. Harusnya Bang, urapan itu harusnya datangnya dari Allah. Kalau berbicara Mesias bukan datang dari manusia. Iya, mana nggak bisa begitu. Namanya pengurapan. Mesias itu kan derajatnya lebih tinggi. Dengar, Mesias itu derajatnya posisinya lebih tinggi. Masa yang mengurapi yang lebih rendah? Ya bukan seperti itu dong konsepnya. Bagaimana sih Anda? Belajar lagi dulu banyak banget. Jadi yang mengurapi Yesus Tuhannya Yesus gitu. Ya harusnya Allah. Ya harusnya Allah dong yang mengurapi. Yang mengurapi Tuhannya Yesus. Lah. Jadi gini, saudara Arul, begini, berbicara mengenai Mesias kan sudah beda tuh ya. Teman kita Yahudi Mesiasnya adalah Daud, tertulis dalam Yeremia 39. Sedangkan ada tuh Bang, ayo kita baca ulang yuk. Mana tidak ada penjelasan di Yeremia tadi, itu merujuk kepada Daud, ngawur sekali. Dan Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Disebut begitu. Disebut Mesias, Bang. Ada disebut situ Mesias. Itu konteksnya berbeda sekali kalimatnya. Kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Daud itu Mesias. Bang. Jadi itu haknya orang punya kitab. Jangan kamu ganggu-ganggu. Itu haknya mereka. Sekarang permasalahannya adalah ketika berbicara mengenai Mesias. Bang, izin Bang, cuma saya potong. Enggak, boleh dong saya menanggapi dan menolak itu. Karena dia sendiri kan itu kitabnya orang dan itu adalah Mesiasnya orang Yahudi.
Anda siapa rupanya? Oke, sekarang saya kembalikan. Berarti kalian juga nggak boleh dong menolak kalau Anda Mesias siapa adalah Yesus. Itu kan kitab kami di Perjanjian Baru. Ya iya, Anda memang apanya? betul. Tidak ada orang yang menolak itu Mesias. Ya, kenapa dia menolak? Kenapa dia tadi menolak? Itu imannya orang Yahudi kau paksa merimani kepada Ya, agama aku pun juga Kristen, itu gimana iman gitu saya ya? Kristen. Kenapa Masalahnya yang punya kitab Yeremia ini siapa? Ya orang Yahudi. Nah, makanya berarti yang paham tentang itu adalah yang punya kitab. Ente siapa Sekarang kita rupanya? adil ya. Oke, saya nggak akan menolak itu. Tetapi kamu pun juga Juta Jiper, kamu nggak boleh menolak bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus. Itu kan kitab Perjanjian Baru. Bukan dari para murid. Loh, kok kamu ketawa? Iya dong, nggak boleh pakai standar ganda begitu. Bukti di dalam tanah PL nama sang raja yang akan datang. Ada nggak Yesus? Nggak ada, karena Yesus tidak pernah jadi raja di dunia maupun di surga, tidak akan. Kamu juga nggak kena juga ayat Yeremia itu kok. Itu bukan berbicara tentang Mesias. Ngawur kamu, nggak ada ditulis juga Mesias. Ngawur kamu. Mimpi apa kamu sampai bawa-bawa Daud di Yeremia? Nggak nyambung. Terserah kamu mau menjadikan Lah, Mesias. itu imannya orang gimana dong? Iya. Lah Mana kan sih? nggak ada kata Mesiasnya, kan nggak ada kata Mesiasnya. Daud Kalau itu kamu tulis, Mesias. Daud Inilah itu Mesias itu yang bernama Daud. Nah, itu baru ini nggak ada kata Mesias kok malah kamu cocok-cocok. Ya Itu namanya ampun. ilmu cocok-cocokan. Mesias itu apa dulu? Kutanya dulu. Mesias itu apa? Mesias kan yang dijanjikan kan sebagai juru selamat. Mazmur 18:50, Mazmur 89 nomor 49 sampai 50, Mazmur 132 nomor 10 dan ayat 17 jelas disebut Daud sebagai Mesias. Nah, sekarang kamu apa? Itu kan dalam penafsiran kalian. Itu kan dalam penafsiran kalian. Aku mau jawab dulu. Itu jelas itu Mesias. Mesias yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Itu dalilnya pendukungnya jelas. Nah, sekarang permasalahannya adalah akar Kristen dari Yahudi, yaitu dari Benyamin, Paulus, keturunan Paulus, dari keturunan Benyamin Paulus, menurut Paulus ya, menurut Paulus, dan itu kita sudah baca tadi kan, saya sudah menyampaikan bahwa keturunan Benyamin memang berlaku seperti serigala. Yesus minta kepada muridnya Bani Israel waspada kepada serigala. Dengan kata lain, waspada kepada Paulus. Dari buahnya bisa melihat. Itu kan ilmu cocok logimu. Loh, jadi siapa rupanya yang mengaku sebagai keturunan Benyamin yang mendirikan agama di luar Yahudi nyebrang lautan menjelajahi daratan selain Paulus? Itu siapa, Bang? Kita beberapa waktu yang lalu itu saja terus senjatamu, Bang. Kan Anda tidak bisa menjawab kan? Anda tidak bisa menjawab. Anda tidak bisa menjawab. Siapa yang meninggalkan Yerusalem menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Lalu kemudian dia adalah orang Farisi mendirikan agama Kristen. Itu siapa? Selain Paulus siapa? Siapa yang kemudian nabi pengikutnya selain Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat selain Kristen? Siapa? Mana ayatnya? Ayo kita bahas ya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas Silakan. itu ya. Silakan. Arul tanya dulu Bang Juma, Arul. Izin Bunda moderator di sini ya. Bu Darni tolong sopan naik komal. Jangan menjela-jela orang lagi ngomong. Pakai salam dulu. Memang nggak ada adab, nggak ada akhlak nih oten-oten. Nah, jangan disamaratakan semua kan. Nanti Matius 7 Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini siapa ini? Siapa nabi palsu ini dan siapa dan apa nama pengikutnya? Silakan. Oke. Jadi kalau kita baca dari ayat ke-15 sampai ke-23 ini berbicara tentang hal pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu ya toh? Yes, tanda-tandanya lengkap kan? Oke, sekarang saya baca. Bagus. Sekarang dengar, saya baca poin yang kalimat yang penting yang bisa yang bisa mewakili seluruh ayat ya. Di ayat ke-21. Silakan. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, sekali lagi saya baca ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ada Bang, bukan, ini Yesus langsung loh yang mengatakan ini ya. Nanti pada akhir zaman Yesus langsung mengatakan, bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan. Jadi bukan semua orang yang mengatakan Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kan kesimpulannya sebagian dia akan masuk ke dalam neraka dan sebagian lagi masuk dalam kerajaan surga. Tapi ingat ya kalimatnya, harus dia mengatakan Tuhan kepada Yesus. Sebagian dia masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk ke neraka? Kita baca ayat berikutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Benar. Itu poinnya itu di situ. Enggak, kata awal dia sekarang harus pertanyaan gini, harus menyebut Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sabar. Itu hanya penipuan lain. Sekarang penipuan lagi. Kalau abang sudah benar lagi kita lah kita akan lanjut dah. Sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa yang di surga, yang Yesus maksud ini adalah Elohim, itu perjanjian lama kitab Tanakh atau perjanjian baru surat-surat Paulus in the gang? Jawab. Ayo. Gimana? Di situ dikatakan
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pertanyaan saya, kehendak Bapak yang mengutus Yesus menjalankan perjanjian lama, atau kehendaknya Bapak atau yang Elohim yang disembah Yesus itu adalah perjanjian baru? Coba kau jawab. Kehendak Bapak ada di kitab Tanakh atau kehendak Bapak ada di PB? Silakan. Mulai dari perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, di situ ada kehendak Allah. Sampai Yesus lahir pun itu ada kehendak Allah. Hanya saja kehendak Allah itu langsung disampaikan langsung oleh Allah itu sendiri. Saya ulang. Kehendak Bapak itu tertuang di PL atau tertuang di PB? Jawab. Itu pertanyaan penyesatan kita. Ini entry pointnya adalah Abang, yang melakukan sabar. Dia akan terjebak kayak kita ini nggak akan terjebak lah dengan pertanyaan itu. Sabar. Dikasih spesifik aja Ki, firman Tuhan itu Taurat atau perjanjian baru gitu aja. Itu dia. Perjanjian kehendak Bapak itu Taurat atau perjanjian baru? Coba Anda lihat di dalam Matius 19. Apa kata Yesus di sana ketika ditanya, "Bagaimana caranya wahai Yesus supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Coba kita lihat. Dia mengatakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Dan jika kalau ingin sempurna, maka juallah hartamu, berikan kepada si miskin. Ini kehendak Bapak, bukan? Berarti ini tertuang di mana? Taurat. Berarti kehendak Bapak itu adalah Taurat. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghapus, meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Jadi ada dua kelompok. Tunggu. Ayat yang baru Abang baca itu di mana? Matius 5 nomor 19. Tidak ada di sini, kita baca ya Matius 5. Saya ini orang jeli, apapun yang Anda katakan. Silakan. Saya memang memancing Anda untuk belajar. Saya suka kalau ada orang mau belajar. Tempat yang paling rendah di surga. Itu tempat yang paling rendah di surga. Tetap dia di surga. Dengar. Terjemahan rendah itu pun terjemahan rendah itu pun masih keliru. Di situ dikatakan elachistos. Elachistos itu paling hina. Sudah, tempat paling hina. Tempat paling hina. Bahasa Yunaninya elachitos, artinya tempat hina. Tempat paling hina di kerajaan langit. Itu apa? Kutanya dulu. Namanya suka-sukamu menerjemahkan. Kita pakai terjemahan elachistos dalam bahasa ori teksnya bahasa Yunani. Elachistos artinya tempat paling hina. Kutanya dulu saudara. Tempat paling hina di dalam kerajaan langit itu apa? Tidak ada tertulis pada Alkitab itu tempat yang paling tempat terendah. Jadi tidak ada tempat terendah, nggak ada. Tidak ada. Elachistos itu artinya tempat paling hina. Itu kan terjemahan Anda. Itu terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Ada yang bisa buka kamera? Sudah saya angkat saudara kita. Angkat tangan kalau kalian berbicara terjemahan sesuka hati kalian. Itu saya angkat tangan. Justru kita buka kamera supaya kita lihat ori teksnya. Saya berhenti diskusi kalau kalian memakai terjemahan kalian, bukan. Terjemahan kalian kita pakai original teks. Aduh, original teks. Terus yang diterjemahkan oleh tim LAI apa? Dia mengatakan paling tempat yang rendah, padahal tempat yang paling rendah. Padahal di situ bahasa Yunaninya adalah elakistos, tempat paling hina. Jangan dirubah-rubah kata-kata yang ada pada Alkitab, tapi kan di neraka. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul terjemahan atau oritex? Sudah Bang, nggak usah terlalu merasa lebih pintar lah dengan terjemahan original teks. Kita tugasnya mencerdaskan anak bangsa.
Siapa Iya. yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan Yang langit. paling rendah, ayo semua yang ada di kaum ini buka. Yang paling rendah di kerajaan surga. Karena memang surga dia punya bagian-bagiannya. Nanti Oke, para kita murid, lihat, para ada yang bisa misionaris, buka mereka kamera. punya tempat yang lebih, punya tempat Bantu khusus dong. nanti. Ya, Bunda Vera. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian baru itu bukan surga, tapi Makut Syamaim. Jadi di Syamaim, langit, langit. yang paling rendah. Dari langit, bukan surga. kita Makanya saya bilang tidak Kalau tidak juga mengatakan kita surga. bilang. Hei, saudara, dalam bahasa Yunaninya memang bukan surga, di situ disebut Oranos. Oranos itu langit. Nah, itu suka-suka kan? Itu suka-suka lah kalau terjemahan. Silakan, enggak ada yang bisa buka kamera ya di sini ya. Sayang sekali, Anda Nah, selamatkan di saya sini, kalau Anda pakai bisa. terjemahan kalian, saya angkat tangan. Saya nggak bisa diskusi kalau pakai terjemahan Oh, bukan, kalian. bukan. Tapi Itu kitab kalau kalian. kita Itu pakai kitab kalian terjemahan sendiri. Yang ada memang Original di teks Alkitab. kalian. Matius 5, Adrian. 19. Adriansa, Apa tolong yang maju. kalian Adriansa. rubah-rubah? Sabar. Ya, Gurunda. Dinda Saya buka buka dulu dulu Matius dulu. 5, 19. Matius 5 19 original teksnya ya Gurunda ya. Siap. Nah, tuh, kenapa Yang kalau pas bilang, mana ini Gurunda? kalau kami Yang pas diskusi, apanya nih? apa yang tertulis di kitab sucimu itu yang kami baca. Paling rendah. Tempat paling rendah itu disebut apa dalam original teks? Dan juga surga. Original teksnya apa? Menduduki tempat yang paling rendah, menduduki tempat yang paling rendah. Oh, ini. Rendah. Iya, Elastistos. Elastistos. Artinya apa? Paling hina. Ini saya buka ya. Elastistos Gurunda. Mana ada itu apa? Itu Artinya apa? Datanya dari mana? Oten atau data di luar Oten? Oten, Alkitab Ya. Sabda. Kembalikan ke Matius 5 tadi. Mundur sedikit dulu supaya Siap, dulu, ya. Nah, tuh lihat Matius. Matius 5. Kalian kalau sudah nggak bisa Nggak, menyangkal ini isi apa, Alkitab, Gurunda? Maksudnya maka dia kalian pakai mengatakan- terjemahan kalian. Dia mengatakan bahwa mereka Kristen ini tetap di surga tapi surga paling bawah. Kalian, Ini paling hina ini. Ini paling hina. Ada. Ini paling hina. Sudah nggak bisa menyangkal isi Alkitab. Paling hina. Kalian Paling itu yang hina. menjadikannya Ini loh. diskusi. Ini loh. Terus dikatakan di kerajaan surga, padahal itu bukan surga, kerajaan langit. Surga. Langit, Itu pakai coba. Uranos ini Gurunda. Uranos, ketik. Lihat Uranos ini. Ini Uranos. Klik Ini Uranos ini. klik aja dulu. Dia nggak tahu bahasa Yunani soalnya. Iya. Tuh Terus Uranos. kemananya? Uranosnya mana? Iya betul, Uranos. Uranos artinya? Artinya langit. Tunjukkan. Ini definisi Uranos langit. Yang ini. Itu ada surga itu langit surga, nah itu kan. Oh, saya bisa tunjukkan. Kebenaran, tuh, Pak. Saya bisa tunjukkan. Saya Itu bisa ada tuh tunjukkan langit Gurunda. surga. Iya. Lagi, kamu mana lagi? Kamu penyesatan ya? Loh, enggak, yang benar yang mana Gurunda? Coba tadi ada saya bisa langit, buka ini. surga. Saya buka bisa. Iya, Tadi saya bisa sudah ada tunjukkan. jelas langit, koma surga. Terus kamu pakai kita apa lagi? Terjemahan yang menyesatkan yang mana? Ini, oke ya. Kisah para Rasul 1:11. Sabar dulu ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini tertulis langit ya. Yesus inilah yang terangkat ke sorga. Di sini ada langit. Bukan ayat itu, Bang. Iya, Bukan sabar ayat dulu. Yang tadi. Original Tadi iya, sudah sabar sudah dulu. dapat. Iya, sabar dulu, Bang Arul. Sabar dulu. Di sini kan langit. Kita cek langit ini original teksnya apa nih ya. Ya hai kamu orang Galilea, apa kamu semua berdiri ke langit ya. 3772 nih. Langit kita klik. Uranos kuceluk. Uranos. Masalahnya kan Uranos Anda klik itu langit koma surga. Artinya persamaan Yang bener kata yang dari mana? langit surga di dalam kamus itu kan sama langit dengan surga. Kan begitu logika. Aduh, ini kalian punya apa? Ya. Berarti kalau pesawat sama kalian berarti sendiri kalau yang membuka data. kalau ada pesawat Kan, dia terbang menolak. berarti kalau ada pesawat terbang terbangnya ke surga Gurunda bukan ke langit. Lanjut. Iya. Tanda koma itu artinya sesuaikanlah dengan kalimat. Iya, Bisa iya, gunakan oke, kata langit, oke. ya bisa gunakan kata surga kan itu maksudnya. Oke, Kalian oke. itu akal bagaimana sih? Ya oke kita pahami ya lah kalian masuk surga yang paling rendah artinya fasilitas Anda tidak ada wifi, tidak dikasih makan. Nah oke kita setuju lah kalian di surga Apa paling rendah. daripada kamu masuk neraka? Nggak ada wifi, nggak apa-apa, nggak ada. Begini kan kita setuju lah kalian masuk surga paling rendah tidak ada wifi, tidak ada makanan, matilah kau. Sama aja neraka, siksaan juga itu. Daripada kamu Siksaan masuk juga surga, itu. Di neraka kok disiksa, dia di neraka kok disiksa kawan. Makanya Dan kalau kesimpulannya adalah Yesus mengatakan yang tidak melakukan kehendak Bapa yaitu Taurat, tempatnya adalah tempat terhina di dalam kerajaan langit. Iya, Alias betul. Alasta. Nah, itu kesimpulan. Koma surga Itu kesimpulan. itu nggak ada kerajaannya. Artinya Itu kesimpulan. kamu Itu kesimpulan. kau bisa sesuaikan dengan gunakan kata ini sesuai dengan kalimatnya. Iya, Jadi kerajaan surga nggak ada kerajaan surga yang paling bawah nggak ada wifi gitu. Nggak apa-apa. Mau daripada kau ke neraka. Oke, kita lanjut. Ya waktu saya masih ada sedikit.
Jadi ketika Yesus berkata waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini Yesus sedang melakukan pengajaran kepada mahasiswanya. Mahasiswa Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Yesus memberikan mata kuliah 3 SKS kepada orang Yahudi pada masa itu, muridnya dipesan, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada orang lain yang datang kepadamu yang bukan Bani Yakub tapi ngaku Bani Yakub, tapi dari buahnya itu bisa kamu lihat. Jadi tengok, teropong, lihat, simak, saksikan. Ketika ada orang di luar Yahudi datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku, itulah dia buah dari nabi palsu tersebut. Jadi buah dari nabi palsu itu bukan dari Yahudi, buah nabi palsu itu bukan dari Islam, tapi dari Kristen. Karena hanya di Kristen lah kemudian sekelompok manusia memanggil anak orang sebagai Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama itu, yaitu Yesus. Jadi jangan mencari yang lain. Makanya saya katakan, sekuat apapun Anda lari, tetap aja Anda terpenjara dengan keadaan ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Terbukti Yesus memusuhi orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan, dan seterusnya. Dan itu adalah kelompok Kristen. Nah, jadi nabi palsu itu jelas berakar dari Yahudi, tetapi konsep keagamaannya tidak sama seperti Yudaism, tidak sama seperti Yahudi. Dia oleh Yesus disebut sebagai serigala buas yang nyamar Yahudi, dan tidak ada yang lain. Katolik Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Konghucu bukan, ateis bukan, Yahudi bukan, yang pasti hanya ada satu kelompok, yaitu Kristen, apapun sektenya. Demikian. Oke, saya ingin nambahin dikit Gurunda, saya ingin membongkar, bahwasanya LA itu suka banget gitu loh, comot-comot bahwasanya, oh ini surga, mari kita buktikan ya, Saya punya studylight ya .org, ini punyanya Bible Study Tools, nih kelihatan ya Gurunda. Ya, mana nih? Aduh, ini leksikon Bible leksikon. Dia bukan nabi palsu, dia bukan nabi, dia rasul. Itu rasul Yesus ya, rasul Yesus. Nah, kita lihat Nggak pernah baca yang Bible palsu dia. itu yang meniadakan 10 hukum. Yang meniadakan 10 hukum, berzina, Dari buahnya, nggak usah mencuri. kemana-mana Bu Darni. Ya itulah dari buahnya. Umat-umat Paulus itu menuruti 10 hukum. Nah, itu dia. Itu nabi yang benar. Paulus mengatakan, Coba. hukum 10 Taurat hukum. penuntun bagi kamu Bu sampai Darni, sekarang. coba kita buktikan. Oke. Turunkan saya dulu host, ada peringatan. Kan belum ngomong. Sudah Gurunda, Kenapa ada sudah. peringatan? Maksudnya Bang Zuma yang turun Bu Darni, bukan Ya. Anda. Tidak, Oh tadi bukan, ada maksudku kan peringatan. Bang Zuma nggak salah kok diturut, kok ada peringatan dia. Ya udah. Jadi gitu Bu Darni. Jadi yang dimaksud di sini kan jelas adalah domba. Domba itu Bani Israel. Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya. Jadi kata Yesus, murid-muridku, nanti ada Yahudi palsu. Karena kan jelas kalau Anda berbicara mengenai 10 hukum, hukum pertama itu apa di Keluaran 20 nomor 3 tuh? Jangan ada Jangan ada ilah lain. padamu, ya. Jangan Jangan ada ada padamu ilah. Allah lain di hadapan. Allah lain, Tuhan lain di hadapanku. Nah sekarang apakah Yahudi membuat ilah lain selain daripada Elohim? Enggak kan? Yang membuat ilah lain di hadapan Elohim Kristen kan? Ilah yang lain itu Yesus. Bukan, aku jawab ya. Nah, kita Nah, hukum silakan. pertama dulu ya. Nah, jadi sekarang domba itu hanya Bani Israel. Dulu Yesus berkata ke Bani Israel, yes. Memang awalnya kebenaran itu untuk Bani Israel. Kemudian, kan bukan hanya Bani Israel yang ingin dibawa Yesus ke surga, ya kan? Tentu kita juga, seluruh umat manusia harus mendapatkan kebenaran. Masuklah ke orang Batak, ke Darni Simatupang. Makanya Yesus berkata, pergilah ke segala Itu beda. bangsa. Itu bukan Yesus Tunggu Bang itu. Juma. Iya, tunggu Bang Juma. Karena kan Yesus kan awalnya kan untuk Bani Israel berkata,
untuk dombanya Bani Israel. Kita juga dombanya karena kita juga kan mengikuti ajarannya Bang Juma. Nah, makanya sampailah ke kami, orang Batak ke Pencur Batu. Nah, itu dia. Jadi kita juga berhak mendapatkan kebenaran itu. Begitu. Orang Bang Juma juga harus berhak mendapatkannya. Jadi hukum Taurat ini tidak bisa ini kita rubah. Hukum ini itulah ibaratnya cermin bagi kita. Ibaratnya seperti bayi, ada pelindungnya kan Bang Juma. Bayi itu kan harus ada yang melindungi. Ya kan? Anda kita juga gimana ya? Gimana ya Bu Darni? Hukum Taurat itu tidak bisa dirubah. Tapi Anda bukan Yahudi, tapi Anda mengaku bagian daripada kan aku ciptaan Tuhan. Bukan, mana ada guru. Tunggu. Hukum pertama tadi ya, jangan ada padamu Allah lain. Kami nggak ada mengalahkan Allah yang lain Bang Juma. Tetap Yesus? Allah kami Elohim itu. Yesus ini firman Elohim. Nah, itu dia. Ya, itu firman dia. Elohim yang menjadi Itu manusia. dia. Nah, itu dia. Mbak firmannya bukan yang punya firman. Makanya yang datang kan Yesus Bang Juma, firmannya yang kelihatan itu yang datang. Allah itu kan roh, tak kelihatan, tak terhampiri. Siapa yang datang? Sesuai dengan Maliaki itu, Maliaki 4 ya, Bang Billy yang kita semalam yang kalian turunkan pendetaku itu, sesuai dengan Maliaki. Tuhan itu yang akan datang. Sementara Bang Billy orang Yahudi mengatakan Mesias yang akan datang adalah Daud. Nggak ada satupun tercatat bahwasanya Daud itu akan datang. Tetapi Yesus banyak ayat mengatakan dia akan datang menghakimi. Daud apa menghakimi? Nanti akan datang. Emangnya Daud dicatat untuk membangkitkan orang di akhir zaman? Yesus tidak ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Itulah Mesias, bukan seperti orang Yahudi pahu ini dikatakan Daud pula Mesias. Nah itu, iya. Orang si Billy ini penipu ini. Masa Daud akan Mesias akan datang? Ngapain ditunggu-tunggu Daud? Daud itu nggak ada apa-apanya. Yesuslah Mesias. Yesus yang akan membangkitkan nanti kelak di akhir zaman. Kan ada datanya. Daud mana ada datanya dia akan membangkitkan, dia akan menghakimi? Nggak ada. Coba tunjukkan pengakuan Yesus yang datang kepada Bani Israel diutus untuk seluruh umat manusia. Itu aja dulu. Oke, ini ya. Ya, silakan. Oke. Jadi tanda-tanda Nabi palsu tadi sudah ya. Itu ada di Kristen. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Oke. Ini ayatnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, oke ya kan? Baru tetapi orang Yunani juga, ya kan? Nah, jadi yang ketiga, dalil yang saya minta pengakuan Yesus. Roma. Aku di Paulus itu. Yesus yang diutus untuk dunia gitu. Nah ini kan rasul-rasulnya Bang Juma. Iya, makanya dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka. Lalu rasul-rasulnya mengatakan juga bahwasanya Yesus itu untuk dunia. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata, ini kan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Apalagi? Itu dia. Bukan. Maksud saya pengakuan kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia itu mana? Bang Juma, aku pun mau bertanya, mana pengakuan Allah? Maksudnya aku memilih engkau Muhammad sebagai rasulku. Bu Darni, maksudnya Guru dan Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ayat-ayat yang berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita ini, kita sepakat di dalam iman Kristen dimaknai sebagai penderitaan sampai penyalipan Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Alkitab kita ini tidak hanya dibaca dan dimiliki oleh orang Kristen, tetapi Alkitab ini adalah merupakan kitab suci yang dibaca oleh orang Yahudi juga. Karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara, ayat-ayat ini baru saja ini diperdebatkan. Apakah ayat ini merujuk kepada Yesus Kristus ataukah ayat ini berbicara tentang bangsa Israel secara keseluruhan? Ini yang seringkali menjadi bahan perdebatan kita, bahkan pihak lain pun yang sesungguhnya mestinya tidak memperdebatkan ini, itu menjadi bahan perdebatan. Saudara-saudara,
Yang pertama harus kita lihat sekarang, apakah ayat ini berbicara tentang Mesias yang akan datang. Nah baik, orang Yahudi itu berpisah dengan kita atau kita berpisah dengan induk kita Yahudi itu sejak tahun 90 Masehi. Saudara bisa bayangkan, yang Katolik dan yang Ortodok ini tentu percaya Tuhan Yesus. Amin. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan dan merupakan penggenap dari nubuatan kitab Taurat dan kitab para nabi. Otomatis kalau dia membaca Alkitab ini Perjanjian Lama, ini di Museum Israel, tentu kedua-duanya percaya. Orang Yahudi sampai sekarang belum yakin bahwa Yesus itu menggenapi nubuat Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya, kenapa Alkitabnya masih satu? Nah saudara-saudara ya, Alkitabnya masih satu. Artinya bahwa Alkitab itu dimiliki oleh dua kelompok agama, yang satunya Yahudi, satunya Kristen. Berpisah 2000 tahun, tapi Alkitabnya masih satu, yaitu Perjanjian Lama. Orang Yahudi tidak menyebut Perjanjian Lama, mereka menyebut Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, tapi isinya sama. Lalu yang beda apanya? Yang beda penafsirannya. Orang Yahudi tidak percaya dengan Perjanjian Baru, karena bagi mereka Perjanjian Baru belum datang, karena Mesias belum datang. Tapi mereka sampai hari ini masih menunggu kedatangan Sang Mesias, dan mereka belum menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi kitab suci kita yang namanya Perjanjian Lama adalah sama dengan kitab suci orang Yahudi. Artinya tuduhan pemalsuan Alkitab yang selama ini dikembangkan oleh orang-orang di luar kita itu tidak bisa diterima, alias tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa iman Kristen itu tidak mengarang-arang, saudara-saudara. Bunyinya seperti ini. Umutar lalmet hamisfot lanusrim ulemiskam aldeteno. Dan diperbolehkan kamu mengajarkan perintah-perintah Taurat itu kepada orang-orang Kristen, katanya. Karena apa? Dengan harapan mereka bisa ditarik kepada iman Yahudi kita. Aldetenu. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap penafsiran kita tentang Taurat, penafsiran kita tentang hukum para nabi itu menyimpang. Tetapi teksnya tidak menyimpang. Dia mengatakan begini, kalau kepada orang Kristen boleh diajarkan Taurat, tapi sebaliknya dia mengatakan Ve'enu mutar difar mizah li yismaelim. Tapi kamu tidak boleh mengajarkan hukum-hukum yang sama ini kepada orang Muslim. Ini kata Rambam, seorang rabi di abad pertengahan, rabi Yahudi. Ya, dia menulis buku yang disebut sebagai Hilkot Tesufah atau Respon Rambam nomor 149. Kepada orang Kristen boleh diajarkan Taurat, tapi kepada orang Muslim dilarang diajarkan Taurat. Alasannya apa? Begini alasannya. Levi mahsidu alahem al-emunatam shetorah zu'einah min hasemayim. Itu karena kepercayaan orang Muslim itu bahwa mereka tidak percaya Taurat kita ini asli, punya asal usul surgawi. Karena apa? Orang Muslim itu percaya bahwa ada kitab Taurat. Tapi begitu disodorkan Taurat yang ada pada kita, kata Rabi ini, kalau cocok dianggap itu firman Tuhan. Kalau tidak cocok mereka menuduh pemalsuan. Itu yang orang Yahudi tidak mau mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Nah bahkan kalau cocok itu misalnya ada nubuatan tentang Muhammad di dalam Alkitab, itu diterima
Padahal itu bukan nubuat untuk Muhammad. Misalnya di dalam kitab Kidung Agung ya, pasal 5 ayat 16. Kata-katanya adalah manis semata-mata. Hukum mamtakin bikulu mahmadim. Mahmadim itu menarik ya. Wikulut segala sesuatu yang ada padanya menarik. Zehtoti vezehrei binut Yerusalem. Itu berbicara tentang apa? Tentang pujian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan sebaliknya, seluruh pasal itu. Jadi diartikan wikulo mahmadim. Ini kan mirip dengan kata Muhammad kan. Itu ditafsirkannya Muhammad, padahal konteksnya tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Itulah yang ditekankan berkali-kali oleh pengkhotbah Muslim India yang namanya Zakir Naik, yang nantinya katanya bulan Agustus dan September mau datang ke Indonesia. Makanya orang Yahudi tidak suka dengan cara mereka untuk menafsirkan Taurat, padahal itu mereka tidak punya hak untuk menafsirkan Taurat. Oh, itu bukan kitabnya katanya. Makanya jangan dilarang mengajarkan Taurat kepada orang-orang Ismailim atau orang-orang Muslim, karena kalau cocok mereka ambil itu, kalau nggak cocok mereka tuduh pemalsuan. Tapi kepada orang Kristen boleh, karena apa? Orang Kristen punya Taurat yang sama dengan Taurat kita. Ini yang disampaikan oleh Rambam ini. Kemudian dia mengatakan, tapi umat Kristen menerima bahwa pandangan kita tentang Taurat yang tidak berubah. Hanya saja mereka salah menggambarkannya dengan penafsiran mereka yang kurang memadai. Karena itu dia mengatakan, karena tidak ada yang ditemukan dalam kitab suci mereka, orang Kristen, yang berbeda dengan kitab suci kita, orang Yahudi. Clear. Jadi artinya orang Kristen dan orang Yahudi itu berbagi Taurat. Karena Taurat kita sama dengan Taurat Yahudi, hanya penafsirannya berbeda. Di mata orang Yahudi, Kristen itu melakukan kesalahan tafsir. Tapi di mata kita, orang Yahudi, pemahamannya belum sempurna. Karena belum sampai pada penggenapannya, yaitu Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib. Dan kematiannya itu menjadi korban penebus salah, penebus dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, jadilah kita pewarta damai. Jadilah kita membawa kesejukan. Injil itu bukan berita yang menteror orang. Injil itu berita pembebasan. Apa yang di mata dunia kekalahan, ya, sehingga Yesus itu disalibkan, tapi kan dia tidak mati selama-lamanya. Dia hanya 3 hari 3 malam kemudian bangkit di antara orang mati, menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah masa depan kita. Kebangkitan Yesus masa depan gerejanya. Kebangkitan Yesus masa depan umat yang percaya kepadanya. Saudara keluarga Tuhan, itu videonya kita boleh simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi, dan kita juga mendengarkan penjelasan hambanya Bambang Nursena yang menjelaskan tentang kitab Perjanjian Lama, dan beliau mengatakan bahwa Perjanjian Lama sama dengan kitabnya Yahudi. Nah, saudara keluarga Tuhan, di awal video Juma mengatakan bahwa kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama, kitab Yahudi itu tidak sama dengan kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab. Dan dia menyampaikan sanggahannya atau alasannya mengapa mengatakan hal itu, dan kita sudah dengarkan. Walaupun sebenarnya apa yang dia sampaikan sudah dijawab, sudah dibantah oleh apologet Kristen yang menjadi lawan bicara daripada Juma di video pertama. Dan saudara dalam Tuhan, saya pribadi saya lebih terberkati dengan penjelasan orang-orang Kristen yang ada di video tadi dibanding dengan Juma, karena Juma tidak paham Alkitab dan juga sejarah Alkitab. Jadi tentu saja apa yang dia sampaikan itu
bukan berdasarkan data atau bukan berdasarkan fakta Alkitab, tetapi hanya berdasarkan asumsi. Jadi tentu saja saya pribadi tidak percaya dengan asumsinya Juma gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, saudara sendiri lebih terberkati dengan penjelasan siapa? Apakah orang Kristen yang ada di video tadi atau penjelasannya si Juma? Silahkan tuliskan jawaban atau komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Alkitab Perjanjian Lama khususnya, sebenarnya sama dengan kitabnya Yahudi, ya. Kitab orang Yahudi, ya, atau orang Yahudi mengakui Perjanjian Lama sebagai kitab suci mereka. Hanya saja orang Yahudi yang belum percaya Yesus tidak mengakui Perjanjian Baru. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, bukti sejarah tentang hal itu sudah banyak. Bahkan kalau kita melihat video-video orang Yahudi misalnya yang menjelaskan tentang itu, maka kita bisa menemukan bahwa Yahudi mengakui Perjanjian Lama sebagai kitab suci. Jadi saudaraku dalam Tuhan, tidak ada dasar atau tidak ada dalil buat Juma mengatakan bahwa kitab Tanakh Yahudi itu berbeda dengan kitab Perjanjian Lama Alkitab. Nah, sekali lagi, apa tanggapan saudara? Silahkan muat di kolom komentar, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tentang hal ini saya percaya kita sudah terberkati dengan penjelasan-penjelasan hamba-hamba Tuhan di video tadi, dan kita percaya bahwa Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Dan satu poin lagi tadi Juma sempat mengatakan bahwa tidak ada hubungan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, atau lebih jelasnya dia mengatakan bahwa tidak ada benang merah antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya itu sangat tidak tepat. Justru kalau kita tarik garis benang merahnya, ya, Perjanjian Lama Alkitab itu sangat sangat berhubungan dengan Perjanjian Baru Alkitab, ya, berkesinambungan. Karena kenapa? Dari Kejadian Perjanjian Lama hingga Maleakhi, kita bisa melihat di sana bagaimana firman Tuhan menguraikan manusia jatuh dalam dosa, bagaimana manusia hidup dalam dosa, dan bagaimana manusia tidak mampu mengikuti tuntutan hukum Taurat. Dan juga para nabi menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan di dalam Perjanjian Baru kita boleh melihat bagaimana Yesus Kristus menggenapi nubuat-nubuat para nabi tentang dirinya, bahwa Allah akan datang ke dunia ini menyelamatkan orang percaya sehingga mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, di dalam Perjanjian Baru kita boleh melihat bagaimana Yesus menggenapi nubuat-nubuat para nabi dan menunjukkan dirinya bahwa dialah yang dinubuatkan. Nah, saudara Tuhan, sekali waktu ketika Yesus berkhotbah di Nazaret, dia membuka kitab Yesaya dan membacakannya. Lalu setelahnya dia berkata bahwa ayat yang telah dia baca itu sudah tergenapi hari itu juga. Artinya ayat itu berbicara tentang dirinya dia. Walaupun saat itu ada penolakan dari orang-orang Nazaret, tetapi setidaknya Yesus mengakui bahwa kitab Yesaya yang sedang dia baca itu tertuju kepada dirinya, ya, menyatakan dirinya, menyatakan bahwa Mesias telah datang. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini pengakuan secara langsung dari Yesus bahwa dialah yang dinubuatkan para nabi. Dan tentu hal ini memberikan kita pengertian bahwa Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru memiliki benang merah atau berkesinambungan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu kalau kita belajar banyak,
maka kita bisa pahami hal ini dengan lebih luas. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar memberikan penjelasan tentang apa yang mereka bahas di video tadi. Saya rasa apa yang dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan di video tadi sudah memberkati kita, dan jangan lupa share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita gumuli saat ini. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada menolong setiap kita. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita, dan anugerah yang besar dari sorga senantiasa ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan kita menjadi orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.